Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 30 Juni 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mereka memuliakan Allah karena telah memberikan kuasa sedemikian besar kepada manusia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami bila kami bertobat kepadamu. Semoga kami pun menaruh belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana Engkau menaruh belas kasih kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah karena Ia telah memberi kuasa sedemikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian besar itu kepada manusia. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus memberikan keselamatan bagi orang lumpuh itu? Saudara-saudari, kita juga bisa melihat bagaimana 4 orang membawa 1 orang yang sedang sakit lumpuh. Ia mau peduli kepada orang yang sedang sakit lumpuh itu dan membawa kepada Yesus.
sepenanggungan, sependeritaan. Mereka mau membantu orang yang sungguh membutuhkan keselamatan. Dan mereka membawa pada orang yang tepat, yaitu kepada Tuhan Yesus. Gerakan iman dari orang-orang yang tidak kita kenal, gerakan iman dari orang-orang yang tidak kita ketahui. Namun sungguh menarik bahwa Tuhan Yesus memperhatikan hal itu dan ia fokus pada orang yang sedang sakit lumpuh itu. Kuasa ilahi Yesus tampak dalam banyak peristiwa, yaitu kuasa atas pencobaan, kuasa atas kehidupan manusia, kuasa atas alam, kuasa atas kuasa jahat, dan kuasa atas penyakit-penyakit. Saudara-saudari, sadarilah bahwa Yesus hadir sebagai pribadi yang memiliki kuasa atas kehidupan manusia. Yesus memiliki kuasa atas kehidupan alam semesta ini. Yesus menyembuhkan bagian luar orang itu, yaitu penyakitnya. Sekaligus Yesus menyembuhkan bagian dalam orang itu yang sedang sakit lumpuh. Yesus mengampuni dosanya. Yesus menyadari bahwa pandangan pada waktu itu dalam tradisi Yahweh, penyakit selalu dikaitkan dengan dosa. Oleh sebab itu Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh sekaligus ia juga memberikan pengampunan dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, percayalah, Tuhan Yesus berkuasa atas ragawi kita dan Tuhan Yesus juga berkuasa atas rohani kita. Tinggal bagaimana kita memasrahkan diri kepada Tuhan. Jika kita sedang sakit, kesempatan bagi kita untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, bukan pada kuasa manusia. Dalam arti tertentu seringkali pada hal-hal yang mistik, dalam arti sisi lain yang seringkali membuat kita lupa akan penyertaan Tuhan Yesus terhadap hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, lebih dari itu Tuhan Yesus juga memperbaiki kita dari dalam, perlahan bertumbuh iman, perlahan bercabang iman, perlahan berdaun, perlahan tetapi pasti berbuah di dalam kedewasaan iman. Keberanian untuk mengakui Tuhan Yesus dan menjadi saksi di dalam kehidupan. Saudara-saudari, datanglah kepadanya dengan penuh iman dan wartakanlah dia di dalam iman dan perbuatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pembaruan hidup kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menemukan kami kembali dengan penuh belas kasih melalui Yesus Putra-Mu yang terkasih. Semoga sabda dan karyanya membangun kami menjadi manusia baru, hidup di dalam roh kasih Kristus. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.